Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, iya, senang sekali bersama-sama Anda lagi. Tentu saja di Bravo Iwan, Bravo Radio Indonesia. Saya Ahmad Sudirwan, kami sudah bertiga, sebetulnya berempat sebagaimana biasa yang Anda sebut sebagai empat sekawan. Sudah ada Kang Reza Indragiri Amriel, beliau ada di layar tentu saja. Kita melakukan Zoom sekarang hari ini. Tentu ada Kang Ule, Pak Sulaiman Sakib, dan Kang Karna Adibrata. Kita langsung mulai. Hari ini adalah hari bersejarah lainnya. Mengapa? Karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja sekitar 1 jam yang lalu menjatuhkan vonis terhadap Eliezer, terdakwa dalam kasus yang melibatkan Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat yang terjadi pada Juli tahun 1922 lalu. Dan ternyata, sebagaimana ekspektasi Anda, sahabat Bravo, vonis majelis hakim bagi Richard Eliezer tepatnya, atau yang sering dikenal sebagai Baradae, adalah vonis ringan, yaitu 1 tahun 6 bulan. Sebagaimana yang banyak Anda ekspektasi. Langsung saja kita, Kang Uli, tentu kita sematakan profisiat kepada Kang Reza yang dengan jitu dalam episode terdahulu tentu saja di Bravo Radio menyatakan bahwa sangat mungkin majelis hakim dipimpin oleh Ketua yang Mulia Iman Wahyu Santoso akan menjatuhkan vonis yang paling ringan untuk Richard Eliezer. Kang Reza, profisiat. Selamat Kang Reza. Ya, alhamdulillah, tebak-tebakan kita jitu. Loud and clear and accurate. Ya. Itu dia Kang, loud and clear and accurate. Ya, setelah sebelumnya vonis terhadap Ferdy Sambo pun jitu, tepat sekali Kang Reza, dan itu disuarakan oleh netizen, oleh viewers kita, dan tentu saja ini saya yakini viral bahwa prediksi Kang Reza tepat terkait dengan vonis bagi Ferdy Sambo. Dan hari ini pun pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis yang ringan sebagaimana ekspektasi publik Indonesia, sebagaimana disuarakan oleh Kang Reza. Mungkin pertanyaan pertama dari Kang Uli atau dari Kang Enggak, saya pengen dengar dari Mas Reza nih, kenapa tebakannya begitu tepat nih sebetulnya? Sebagaimana obrolan kita tempo hari, Kang Ule, pertama pemikirannya adalah ini kira-kira Eliezer akan dapat ringanan tidak ya? Belum sampai ke angka. Pokok persoalan yang pertama adalah ini dapat keringanan atau tidak. Yeah. Waktu itu kan sempat kita coba kita bedah. Pertama, Richard Eliezer ini pernah bersimpuh meminta maaf secara terbuka di ruang sidang, berarti disaksikan oleh majelis. Entah dicatat entah tidak oleh panitera momen itu, tetapi saya bayangkan itu sesungguhnya adalah fakta di ruang persidangan itu. Ada terdakwa yang secara terbuka meminta maaf, mengaku bersalah, dan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, momen ketika Richard Eliezer melakukan hal itu yang mengingatkan kita pada istilah plea bargaining. Ya. Memang plea bargaining kalau diteliti ternyata memang ampuh, mujarab, efektif bagi terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman secara signifikan. Oke, ada plea bargaining. Yang kedua, masih ingat ketika Richard Eliezer mengajukan pledoi pembelaan pribadi itu? Iya, betul. Isinya sangat humanis, isinya sangat dramatis, isinya juga di sana-sini ada sentuhan puitis. Secara umum ingin saya katakan pledoi pembelaan pribadinya Richard Eliezer itu lebih bagus daripada pledoi pembelaan diri Ferdy Sambo. Iya. Bahkan alih-alih disebut sebagai pledoi pembelaan, justru saya menangkap ada nada-nada ancaman dalam pledoi pembelaan. Tapi, apapun pledoi pembelaan pribadi Richard Eliezer yang ditulis dengan tangan itu, sorry ini jadi agak terputus. Lanjut Mas. Masih Mam? Iya. Masih terdengar. Oke. Iya, silakan lanjut Kang Reza. Sayang beribu sayang, walaupun pledoi pembelaan pribadi yang ditulis tangan oleh Richard Eliezer itu sangat bagus, tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa pledoi pembelaan pribadi bukan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh hakim. Yang paling dinantikan adalah pledoi pembelaan dari penasihat hukum, kemudian tuntutan jaksa, baru kemudian pledoi pembelaan pribadi. Jadi dengan kata lain,
kita punya alasan untuk mengatakan sepertinya pledoi pembelaan pribadinya Richard Eliezer itu walaupun isinya sekali lagi bagus, tapi besar kemungkinan akan dikesampingkan oleh hakim karena bukan sesuatu yang sungguh-sungguh dinantikan oleh hakim. Nah, yang ketiga, baru muncul persoalan induknya. Kalau kita sepakat bahwa ternyata Richard Eliezer ini akan dapat peringanan hukuman, maka kira-kira hukumannya berapa tahun ya? Nah, kita pernah singgung kan strategic model. Iya, strategic model, betul. Hakim menjadikan putusannya itu sebagai alat atau instrumen untuk mencapai target-target atau sasaran-sasaran tertentu yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara. Tapi saya bayangkan karena Richard Eliezer ini tampak tanda petik mempesona di hadapan hakim, maka boleh jadi hakim juga akan terdorong untuk berpikir tentang bagaimana menyelamatkan karir Richard Eliezer. Ini kan nggak ada urusan dengan perkara kan? Hakim boleh saja abai tentang hal itu. Tapi tampaknya hakim beyond, berpikir melampaui praktek hukum yang normatif. Hakim mungkin memikirkan bagaimana kita bisa menyelamatkan karir Richard Eliezer. Nah, caranya adalah, ayo kita buka catatan lagi. Bahwa sekian tahun silam, Kapolri Tito Karnavian memang pernah memberikan ultimatum dalam kasus yang berbeda, yaitu Brotoseno. Tito Karnavian katakan, ini nih, kalau Brotoseno hukuman penjaranya lebih dari 2 tahun, pecat. Nanti kita bisa pahami sebaliknya. Kalau hukuman di bawah 2 tahun, maka personil Polri yang melakukan perbuatan pidana tidak akan dipecat. Justru akan dipertahankan karirnya di Polri. Nah, karena itulah saya meramal, bahkan mungkin juga bisa dikatakan bukan hanya prediksi, tapi juga ekspektasi, bahwa kalau memang hakim ingin menyelamatkan karir Richard Eliezer, maka peringanan hukumannya harus sangat-sangat nyata. Dari 12 tahun sebagaimana tuntutan jaksa, menjadi tak boleh lebih dari 2 tahun saja. Nah, hari ini sepertinya hitung-hitungan kita itu menemukan kenyataan. Itu terbukti loud and clear. Sebetulnya angka itu saya pengen lihat itu Mas Reza juga surveinya Kang Karna itu juga sama tuh. Mungkin Kang Karna kali bisa jelasin angka-angka surveinya itu. Silakan Kang. Ada nih Kang. Kang Karna lalu survei Kang Reza sedikit terkait dengan perkiraan terhadap Eliezer berdasarkan permintaan atau ekspektasi dari viewers. Akan kita coba tampilkan apa yang viewers katakan terkait dengan Eliezer. Silakan Kang Karna. Kang Reza sehat. Mantap Kang Reza. Ya baik. Kang Iwan. Siap. Ya, sebelum kita masuk ke vonis Eliezer, sebetulnya saya juga ingin mengukur kinerja peradilan pada saat ini nih Kang Reza. Nah, saya nilai atau saya memprediksi kinerja peradilan terutama pada saat Sambo ini itu juga berkaca dari sidang-sidang vonis dari yang sebelumnya. Nah, saya membuat beberapa kategori nih dengan pandangan saya. Mudah-mudahan di layar sudah muncul. Kang Reza sudah lihat, Kang? Belum, tapi lanjut lah. Sambil coba kita tampilkan ya, Kang. Silakan Kang Karna lanjut. Nah, dari apa yang saya buat, kalau Kang Ule bilang maklum lah tukang solder. Jadi membuat perkiraannya ini mungkin salah, mungkin benar. Tapi paling tidak mungkin bisa memperhatikan juga keinginan viewer dari Bravos. Nah, ada beberapa yang bisa kita nilai di sini. Dari sidang peradilan kasus Sambo ini, pertama misalnya motif, kemudian perencanaan, saksi, ahli, kemudian LPSK, JPU, dan penasihat hukum. Nah,
Kalau saya lihat, saya berkaca dari apa yang terlihat di pengadilan, di sidang pengadilan ini, motif ini mungkin atau bisa jadi diperhatikan oleh hakim ini. Bisa saja, walaupun motifnya itu tidak ada, tidak terlihat, dan tidak bisa dibuktikan, tapi saya nilai mungkin saja hakim ini menilai motif ini 50%. Seperti apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya dari siapa? Sambo dan PC. Kemudian hakim juga sudah menilai bahwa di situ ada perencanaan. Jadi saya buat di situ 100% karena ada keyakinan hakim di situ ada 100% tuh dengan perencanaan. Kemudian dari saksi-saksi yang muncul di persidangan, majelis hakim ini mungkin bisa menilai tinggi atau rendah dari kesaksian mereka ini. Saya buat saja moderat, average 50% lah. Oh gitu. Ya. Iya. Kemudian ahli yang tampil di persidangan, Termasuk Kang Reza kan? termasuk Kang Reza, Iya. ya mungkin saja bisa bisa diterima oleh hakim, Iya. atau bisa juga. Saya buat moderate lah, 50% juga disampaikan hakim. Jadi semua faktor-faktor tadi oleh Kang Karat dimasukkan pada angka moderat. Jadi Ya. ada moderasi di sana, Betul. moderat 50% gitu kan. Oke. Ya, termasuk LPSK. Termasuk LPSK. LPSK ini saya yakin di sidang-sidang kemarin ini masuk gitu. Dalam Jadi, pertimbangan hakim juga. Dalam pertimbangan hakim, saya yakin itu masuk 100% tuh. Pertimbangan untuk meringankan terdakwa, Eliezer, terutama Eliezer dalam hal ini. Kemudian JPU, saya buat juga moderat. Saya anggap 50% lah dari JPU ini. Apa yang disampaikan oleh JPU dalam apa biasanya JPU itu menyampaikan dalam replik ya Kang. dalam repliknya. Oh, replik. Mungkin bisa diterima, bisa masuk akalnya majelis hukum, majelis hakim. Itu saya buat moderat juga, hanya 50%. Kemudian penasihat hukum dari mereka. Jadi bisa juga tidak dimasuk ke dalam ini, tapi saya buat moderat 50%. Alhasil gimana Kang? Nah, alhasil dari sini, yang terakhir ada penyidik. Oh iya. Penyidik. Penyidik juga saya yakin itu pasti akan diterima oleh majelis 100%. Average-nya adalah sekitar 70%. Jadi dengan sidang peradilan kemarin itu saya lihat saya anggap atau saya bisa katakan bahwa memang peradilan ini jauh hasilnya jauh melampaui ekspektasi publik. Oh. Jadi ini sekitar 70%. Jadi yang biasanya kita sendiri kan pernah bersikap kecewa, siap-siap kecewa. Iya. Tapi kalau dalam ini ternyata di atas. Nah, bisa kita lihat dari situ pembagian ininya dalam caption yang terlihat di gambar bahwa memang kinerja peradilan dalam hal ini adalah sudah memadai, sudah persis seperti ekspektasi masyarakat. Jadi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Betul. Gitu kan, memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kemudian berikutnya kalau kita gabungkan dengan keyakinan hakim, Iya. karena saya yakin dalam hal ini hakim sebelum vonis dijatuhkan, Iya. pasti sudah punya gambaran bakal kemana nih arah itu. Iya. Nah, saya anggap saja hakim itu 100% yakin
dengan apa yang dia sampaikan, Oke. yang akan disampaikan. Nah, ditambah dengan average tadi yang sekitar 70% lebih. sekitar 80%. 80% malah. 80%. Jadi akan tersampaikan vonis yang benar sekitar 84% kebenarannya gitu kan. Saya ulang, 84% kebenarannya Ya, jadi tergambar dalam vonis majelis hakim. Iya. Dan nah itu bisa kita lihat dari hasil yang kita yang kita lihat, vonis hakim itu memang seperti ekspektasi publik. Gitu kan. Bahkan ya ada baru tadi catatan yang Kang sampaikan, bahkan ada yang lebih di atas atau melampaui ekspektasi publik, begitu Kang. Ya. Jadi berkebalikan dengan skeptisisme atau sikap skeptis sebagian pihak, terutama saya nih sebagai jurnalis ya. Kita sudah beberapa kali menyampaikan sikap kita yang skeptis itu terkait dengan kemungkinan vonis yang akan jatuh. Kita bicarakan ini kan 2-3 minggu yang lalu kan, begitu ya, sebelum vonis akhirnya dibacakan oleh Majelis yang Mulia. Silakan Kang Karna. Kang Reza, masih ada waktu Kang Reza ya? Lanjut. Iya, silakan Kang Rana lanjutkan. Saya lanjutkan dengan prediksi Iya Kang. kita dengan Eliezer. Oke. Tayangan kita sebelumnya kan sudah menampilkan Iya. prediksi Eliezer. Iya. Ini kan mirip sekali. Persis. Ya, persis tidak, tapi mirip lah. Sangat mirip ya. Ya, kita lihat bisa ditampilkan Mas Imam Richard Eliezer. Nah, dari tayangan kita itu kan viewer kita mencapai hampir 700.000 viewers, iya. viewer. Khusus sepanjang kasus Sambo saja. Iya, kasus Sambo. Kemudian komen sekitar 7.000, hampir 7.000 Kang. Ya. Kemudian responden sekitar 2.000-an lah ya. Iya. Nah, dari situ kan bisa kelihatan bahwa pendengar kita atau viewer kita menginginkan adalah cuma dua, hukuman ringan dan bebas Bagi Richard Eliezer. Nah, kemudian mohon tampilkan lagi Mas Imam yang berikutnya mengenai persentage-nya. Nah, di situ kelihatan bahwa yang menginginkan hukuman ringan kurang lebih 3 tahun itu hampir mencapai 30%. Oke. Kemudian bebas 70%. Nah, ternyata dari prediksi kita ini pas atau cocok dan mirip dengan keputusan hakim. Iya. Mungkin ada komentar dari langsung Kang Reza? Kang Reza barangkali membaca katakanlah ekspektasi viewers kita yang banyak sekali itu Kang Reza, dan dikaitkan dengan prediksi Kang Reza sendiri dan prediksi kita berempat pada akhirnya pada episode yang terakhir kita naikkan 3 hari yang lalu Kang. Ini melipat gandakan kebahagiaan kita. Betul Karena Kang, alhamdulillah. Tidak hanya berlaku dalam pengertian bagaimana hukuman yang terbaik bagi Sambo dan bagi Richard Eliezer, tidak, tapi juga bagaimana hukuman yang hakim jatuhkan itu menyasar atau mengena atau bahkan sebangun dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Iya. Jadi kita melihat kesebangunan, keserasian, keharmonisan antara keadilan yang berhembus di luar ruang sidang dengan keadilan yang hidup di dalam ruang sidang. Ini paripurna sudah. Paripurna Kang, bahasa yang pas itu Kang, paripurna. Kalau ini kita anggap sebagai potret penegakan hukum di Indonesia, wah, bendera merah putih berkibar penuh satu tiang. Iya. Kang Reza, saya takut lupa ini, mau bertanya langsung. Sebelum Kang Uli tanya, Kang Uli biasanya nanya ini bisa 1, 2, 3, 5 pertanyaan. Saya dulu nih Kang. Kalau kemarin atau terdahulu Kang Reza mengingatkan terkait dengan strategic model Kang ya. Dalam konteks itu tentu saja majelis ada target-target ya, tentu saja viewers kita sudah tahu. Tapi yang saya ingat dan ingin saya dapatkan sekali lagi penjelasan atau elaborasi dari Kang Reza terkait dengan tentu saja majelis juga ingin menjaga dan menaikkan marwah Mahkamah Agung dalam hal ini yang membawahkan para hakim tentunya, dan ternyata dibuktikan dengan sangat tepat dan sangat efektif. Apa Kang Reza bisa berbahagia dengan hal ini Kang?
Andaikan ada lembaga survei yang hari ini sampai besok mau melakukan survei terkait dengan citra Mahkamah Agung, spesifik citra 3 orang hakim ini di mata publik, Iya, Kang. saya akan membangun hipotesis, akan membangun dugaan bahwa sangat mungkin sekarang ini kepercayaan publik, reputasi Mahkamah Agung sedang berada di puncaknya berdasarkan hasil survei itu. Saya meyakini hal yang serupa. Kalau dugaan saya itu benar adanya, maka saya ingin menyimpulkan bahwa tidak hanya output atau produk akhir dari persidangan ini saja yang memuaskan publik, tapi proses persidangannya pun itu ternyata menghilangkan dahaga publik akan proses penegakan hukum yang sempurna. Kita pernah singgung, ada catatan-catatan indah, ada momen-momen spektakuler di persidangan pidana ini yang tampaknya tidak berlangsung di ruang-ruang persidangan pidana lainnya. Mulai dari bertemunya secara langsung antara terdakwa dengan korban atau keluarga korban, kemudian diberikannya kesempatan selapang-lapangnya bagi keluarga korban untuk marah di ruang sidang tanpa kemudian dicap melakukan contempt of court. Kemudian juga terlepas apakah dicatat atau tidak oleh panitera, namun faktanya momen bersimpunya Richard Eliezer itu juga berlangsung. Itu kan pendekatan-pendekatan yang sangat-sangat jarang, untuk tidak mengatakan tidak pernah kita saksikan di ruang persidangan pidana lainnya. Betul. Kenapa? Karena proses penegakan hukum, terutama proses persidangan itu kan harus memenuhi 3 sifat. Dia harus cepat, dia harus sederhana, dia harus murah. Cepat, sederhana, murah. Catatan-catatan spektakuler yang saya sebut tadi itu kan membuat persidangan menjadi tidak murah. Karena sesinya juga tidak mudah. Karena harus mendatangkan keluarga korban, membangun sebuah atmosfer agar komunikasi itu bisa berlangsung di dalam ruang sidang yang penuh dengan gejolak amarah gitu ya. Betul. Itu tidak mudah. Dan juga tidak bisa cepat, tidak mudah dan tidak sederhana. Tapi lagi-lagi trade off-nya impas sudah. Bahwa ternyata sekali lagi tidak hanya output atau produk akhir berupa putusan hakim yang memuaskan publik, tapi juga proses persidangannya sangat-sangat cantik, sangat-sangat elegan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah preseden bagi proses-proses sidang pidana lainnya yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, yang mengoyak-ngoyak rasa keadilan publik. Mudah-mudahan demikian. Kang, sebelum ke Kang Karna, Kang Uli lagi dari saya dulu satu lagi. Saya jadi terkesan sekali dengan yang terdahulu Kang Reza ingatkan terkait dengan satu victim impact statement ya Kang. Tadi Kang Reza udah ulangi lagi tadi, mengingatkan saya lagi kembali bahwa ternyata menurut saya meninggalkan kesan yang mendalam bagi majelis hakim. Kalau saya hubungkan dengan vonis yang majelis yang mulia jatuhkan terhadap Eliezer, khusus pada Eliezer. Ketika di awal persidangan Eliezer menyampaikan dengan sangat tulus begitu yang ditangkap oleh publik rasa penyesalannya, remorse-nya, penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, dan dia meminta maaf dengan tulus dan sikap terus konsisten. Kang Reza catat itu dan sampaikan pada publik, dan ternyata mudah-mudahan itu didengar oleh majelis, Kang. Nah, kemudian terbukti bahwa hari ini ketika usai vonis dijatuhkan oleh majelis yang mulia, keluarga khusus orang tua almarhum mendiang Joshua Huta Barat juga menyatakan ikhlas menerima vonis terhadap Eliezer. Artinya ada korelasi Kang antara sikap Eliezer yang menyatakan penuh penyesalan dan akan melakukan pembelaan yang terakhir bagi mendiang Joshua Huta Barat, dan vonis yang baru saja kita dengar beberapa jam yang lalu itu Kang. Kalau kita lihat dari sikap keluarga mendiang Joshua Huta Barat, komentar Kang Reza Kang. Saya sepakat Mas Imam, ini membuat tekanan darah kita yang selama berbulan-bulan tinggi jadi turun gitu ya. Iya. Jantung kita jadi lebih stabil. Ini peredaran darah kita jadi lebih lancar, nafsu makan juga naik. Saya bicara nafsu makan ya. Iya. Kang Reza akan gemuk lagi. Tetapi barangkali kita harus buru-buru fokus kembali agar kemudian rasa sukacita dengan penuh rasa syukur yang membumbung tinggi ini kemudian tidak membuat kita shock, membuat kita terguncang karena ada kemungkinan berikutnya yang barangkali tidak terlalu menyenangkan untuk kita pikirkan atau kita bayangkan. Apa itu, Kang? Misalnya saja nih Mas Imam, kita kan sudah mulai dihadapkan pada kemungkinan jangan-jangan walaupun sudah hukuman mati,
Tapi bisa jadi Verdi Sambo justru lolos dari lubang jarum. Akibat adanya pasal yang menurut saya absurd yang ada di dalam KUHP baru itu. Ya nanti kita bisa perbincangkan. Tapi pokok yang ingin saya katakan sekarang adalah, oke, kita bersyukur, kita tarik napas lega, tapi ayo kita harus ingat, segera mungkin kita harus fokus, kita harus memenuhi ruang publik dengan narasi menyemangati otoritas penegakan hukum untuk sesegera mungkin mengambil langkah konkret melaksanakan putusan hakim terkait dengan eksekusi bagi seluruh terdakwa. Termasuk terhadap terdakwa utama Verdi Sambo yang telah divonis mati itu, maksud Kang Reza? Ya, sudah barang tentu. Sudah barang Kenapa tentu. saya, ya udahlah, kita bicara tentang kerisauan, ya kan benar kan? Sesaat lalu kita lega, sekarang sudah mulai risau lagi nih. Atau paling tidak saya pribadi yang risau. Pertanyaan pokoknya adalah, ini kalau tahun 2026 ternyata kasus Sambo betul-betul belum inkrah, berarti kan dia lolos tuh dari hukuman mati. Betul, betul. Ada kemungkinan lolos dari hukuman mati. Betul. Iya. Nah, sekarang mari kita secara objektif cari data yuk. Memang jeda waktu antara jatuhnya vonis Iya. dengan pelaksanaan eksekusi itu berapa tahun ya? Kalau angkanya bisa kita temukan, itu kan menjadi dasar bagi kita untuk Betul. risau atau tenang sajalah gitu. Nah, sayang beribu sayang, lagi-lagi saya tidak menemukan data tentang itu di Indonesia. Iya. Rata-rata Tapi dia data di Amerika ya, misalnya tahun 2020 seingat saya, ada reratanya itu, tuh. Mas Iwan, Kang Karna, Kang Mulai. Iya. Bahwa rata masa tunggu, katakanlah gitu ya, masa Sampai tunggu eksekusi mati. sejak seorang terdakwa dijatuhi vonis hukuman mati sampai dieksekusi betul-betul dihukum mati, itu jeda waktunya adalah 227 bulan 227 atau bulan. setara dengan sedikit lagi 19 tahun. Tuh. Coba bayangkan, 19 tahun. Berarti kita bisa bayangkan masa 19 tahun itu penuh dengan pergulatan hukum susulan Betul, betul. Iya. dari terdakwa dan juga kompleksitas susulan yang harus dihadapi oleh otoritas penegakan hukum sebelum akhirnya betul-betul mencabut nyawa si terpidana mati itu. Nah, pergulatan hukum yang berkepanjangan dari terdakwa ditambah lagi dengan kompleksitas yang dihadapi oleh sesama otoritas penegakan hukum, itu yang membuat saya pikir kita punya alasan untuk ketar-ketir nih, bahwa jangan-jangan sekali lagi bicara tentang eksekusi, khususnya eksekusi terhadap Verdi Sambo, tampaknya jangan buru-buru membuat kita Euforia dulu. pada daratan, Iya. lengah, kemudian lupa untuk mengingatkan otoritas penegakan hukum, lalai untuk memenuhi ruang publik dengan narasi percepat eksekusi Ya. bagi para terdakwa. Sepakat. Saya ngelihat ini Mas Reza, kalau saya ketar-ketir itu karena di saat yang bersamaan pengadilan Sambo ini ada pengadilan Kanjuruhan, dan di Kanjuruhan itu kemarin dipertontonkan bagaimana oknum ya anggota Brimob membuat gaduh ruang sidang sampai istilahnya sampai diskors tuh. Dan itu membuat saya prihatin betul bahwa penegakan hukum ini belum merata di Indonesia, dan saya sepakat dengan Mas Reza, kita masih ketar-ketir dengan soal penegakan hukum ini. Kalau soal Sambo nih, seri Sambo di Bravos kan ini yang terakhir kan, seri Sambo ini di Eliezer, dan harapan kita dikabulkan, doa publik dikabulkan. Yang menarik saya sebetulnya data dari hari ini, di live chat itu ada di atas 500 orang ya live chat Bravos Saat ini. kita sedang siaran ini, bersiaran live. Menarik adalah kalau datanya kan dari istilahnya dari ucapan segala macam kan kelihatan betul bahwa yang live chat ini mayoritas Muslim. Sementara yang diterdakwa adalah Eliezer non-Muslim. Dan ini menunjukkan kepada saya pada saat ini, bukan saat pertandingan bola saja ya. Jadi pada saat sidang ini, sekat-sekat agama, yang sifatnya sara itu nggak ada ketika ngomong keadilan ya.
itu luar biasa dan buat saya sangat universal ya Kang ya? universal. Keadilan itu universal. Ini terlihat di live chat betul. Ya salah satunya adalah ada yang mau ngajak ini ngusulin saya jadi sekondannya Siapa tuh? Profesor Gayus katanya. Yang bilang politik identitas ya. Sekondan. Kalau itu istilah dari catur buat viewer, buat sahabat Bravo, sekondan itu adalah teman atau mitra tanding bagi pecatur ulung biasanya. Buat saya ini, ini udah masuk ke 600. Ini menunjukkan bahwa keadilan itu sifatnya universal. Betul. Tapi lagi-lagi tadi Pan, remindernya dari Mas Reza itu betul juga bahwa keadilan, proses hukum, proses penegakan hukum harus dikawal dengan ketat. Salah satunya adalah Kanjuruhan. Contoh kemarin sidang Kanjuruhan adalah buat saya itu menunjukkan bahwa kita masyarakat belum bisa lepas tangan dalam proses peradilan. Itu sih Mas Reza. Kalau soal vonis menurut saya sampai kemarin itu bangunannya sama dengan tuntutan jaksa ya, cuman angkanya berbeda. Tuntutan jaksa dan vonis hakim itu reasonnya, konsiderannya hampir sama kecuali angka putusannya. Yang berbeda dari jaksa itu salah hari ini aja Eliezer. Mungkin itu hari ini putusan hari ini Eliezer menunjukkan bahwa vonis hakim hari ini kan sebetulnya pengakuan terhadap LPSK kalau buat saya. Soal justice collaborator. Itu top lah buat saya. Ke depan saya sih ngelihatnya itu Mas Reza bahwa saya sih mengusulkan ke Bravos ya, ke Mas Iwan, Pak Karna, para dedengkot dan Mas Reza. Kayaknya series ini menarik ya. Series yang selama ini kita lakukan kan selama sebulan kita full tentang Sambo dengan Mas Reza sebagai masternya, Kang Iwan sebagai master of mind-nya gitu kan, mastermind-nya. Series mungkin ke depan itu apakah kita bikin series Kanjuruhan, series apa kita, bahkan series politik. Jangan-jangan ada usulan dari pemirsa nih, kita bikin series apa lagi gitu. Ada lagi series Teddy Minahasa. Series Teddy Minahasa juga menarik. Itu betul. Atau series Jenderal polisi. juga kan soalnya. Betul. Itu dari saya sekali lagi Mas Reza, terima kasih banyak dengan pelajarannya yang saya petik. Saya mengakui dalam konteks ramalan saya emosional ya. Saya meramal Eliezer bebas. Dan itu saya rasa bahwa itu emosional. Mas Reza lebih dingin. Menurut saya harus belajar tuh. Luar biasa kau, luar biasa ini. Tapi Kang Reza, saya sebelum ke Kang Karna ingin menyampaikan sekali lagi Kang Reza bahwa objektif ini buat seorang Reza Indragiri Amriel, apa yang disampaikan oleh para viewers Bravo Radio Indonesia di kolom komentar. Tadi Kang Lik menyampaikan mengenai di live chat ada hampir 600 atau lebih ya Kang ya? Yang lebih dari 600. Yang lebih dari 600 yang mau komentar langsung diskusi kita ini Kang Reza, dan beberapa yang bisa saya cuplik dari komentar dari episode yang naik 2 atau 3 hari yang lalu atau terdahulu sebelum yang sekarang, betapa mereka mengapresiasi usaha bersama kita yang juga dipersekaun oleh para viewers ini, terutama Kang Reza telah mengawal proses persidangan kasus ini, dan tentu saja seperti Kang Reza ingatkan tadi perlu dilanjutkan. Di antara beberapa yang menurut saya harus saya sampaikan adalah amanah bahwa ada beberapa yang terus terang menyatakan, Pak, tolong sampaikan bahwa saya ngefans sama Pak Reza. Ini yang menyampaikan beberapa bapak-bapak, terus juga emak-emak Kang, dan ini harus diterima sebagai fakta, realitas, dan mereka lah yang juga memperkuat kita dengan doa mereka. Mereka tulus. Tadi Kang Lee sudah sampaikan Kang bahwa mereka berasal dari berbagai background, membuktikan bahwa hukum dan proses penegakan hukum ini universal. Mereka bahkan mayoritas saya katakan berasal dari background Muslim, dan doa mereka tulus untuk Richard Eliezer. Begitu pula doa mereka bagi majelis hakim untuk menghukum seadil-adilnya para terdakwa lainnya, termasuk Ferry Sambo yang kita ketahui sudah divonis mati. Begitu pula tadi gambaran yang jelas dari Kang Karna sudah disampaikan, ini yang menegaskan betapa kita memang insya Allah sudah di jalur yang benar dalam ikut mengawal proses penegakan hukum. Tapi ternyata tadi Kang Lee sudah mengingatkan Kang Reza, perlu kita lanjutkan. Kang Reza benar sekali, ke depan perlu peradilan ini, penegakan hukum pada umumnya
Kita jangan buru-buru euforia dulu. Mungkin saya salah misalnya euforia ini terkait dengan vonis yang sudah kita ketahui, tapi ke depan bagaimana ini? Dan memang masih banyak kasus-kasus dari kamu sudah ingatkan. Mungkin dari Kang Karna, Kang. Saya tadi tertarik berbicara mengenai eksekusi. Iya. Buat Sambo ini, eksekusi mati. Itu mekanisme bagaimana sih untuk ditembak? Kalau di Indonesia biasanya hukum tembak. Di Amerika ada beberapa pilihan, Kang. Beberapa negara federal itu beda-beda. Ada hukum tembak, dulu ada suntik ya, Kang ya. Ada suntik mati, ada yang listrik ya, kan. Ya, kalau kita lihat di negara barat kan memang itu diperlihatkan kepada umum kan. Betul. Kalau di kita itu tidak diperlihatkan. Kemudian yang mengeksekusi itu dipilih. Dari mana tuh yang kepolisian apa yang berhak menembak itu? Kepolisian. Pasti kepolisian ya. Jadi mekanisme mungkin ya. Dan tidak semua senapan diisi peluru ya. Gitu. Oh, mungkin tidak semua diisi peluru supaya apa istilahnya? Itu memang mekanisme seperti teknis, itu mekanisme di Indonesia begitu kan. Misalnya ada 6 orang penembak gitu Kang ya. Ganjil biasanya. Ganjil biasanya. 5 atau 7 biasanya gitu Kang ya. Nah, beberapa itu tidak ada peluru isi, bukan peluru isi. Peluru kosong bahasa kita kan. Ya. Supaya selalu mereka di antara mereka, oh bukan saya yang peluru saya mengenai yang menghabisi nyawa si terpidana mati itu Kang. Itu yang berlaku di Indonesia. Seperti Kang, itu. Karena tertarik apanya? Ikutan. Tertarik begini. Jadi saya bayangkan mungkin tertarik nembak apa gimana? Enggak. Bukan. Ya. Mengabadikan peristiwanya gitu kan. Bukan. Saya yang bayangkan begini. Yang tereksekusi itu pasti dia berdiri satu tempat, matanya ditutup, pakai apa nggak tahu. Kemudian berdiri berjejer beberapa meter dari dia itu penembak-penembaknya. Betul. Lalu ada komando yang memberikan. Itu siapa tuh? Kepolisian. Sama. Kepolisian ya. Nah, pada saat siap perintah nembak itu kan pastinya tembak, kemudian ke sana. Itu kan perintah kepada. Nah, saya bayangin Sambo ini mengeksekusi Joshua. Jadi selama ini kan nggak ada tuh yang berpikiran sana. Semuanya polisi. Yang memerintahkan polisi. Iya. Kemudian Richard Eliezer juga polisi. Iya. Korban Yosua polisi. Korban polisi. Iya. Jadi kalau saya analogikan kejadian di Duren 3 itu persis seperti eksekusi mati seorang Sambo. Eksekutor. Hukum karma maksudnya. Berulang begitu. Berulang. Kirain Kak Karna mau ngusulin Mas Reza jadi yang ngomandoin tembak. Gak bisa. Jadi ya. Tapi menurut penelitian nih Kang, tapi udah lama nih, 15 tahun yang lalu. Proses mati hukuman tembak, listrum, apalagi suntik mati itu. Yang paling cepat tuh dipenggal. Dia hanya 5 detik. Merasakan sakit katanya gitu kan. Cuman penggal itu seringkali dianggap tidak manusiawi. Nah, itu saya hubungkan lagi nih. Saya hubungkan lagi dengan tadi ada KUHP yang baru 2025 nih. Doakan itu kan. Ini yang tereksekusi polisi. Yang akan menembak polisi juga gitu kan. Apakah mungkin di situ juga akan ada perlambatan? Kalau ini mungkin hitung-hitungannya tidak ada yang lebih cepat dari 5 tahun. Iya, sejauh ini di Indonesia. Ada catatan Kang. Catatan Kang. Kenapa? Ya. Silakan Kang. Tadi kan saya bilang, saya nggak punya datanya tuh kalau di Indonesia rata-rata masa tunggu sejak vonis sampai pelaksanaan eksekusi itu saya nggak punya data. Tapi kalau di Amerika kan 227 bulan alias mendekati 1 tahun. Tetapi ada 2 catatan yang saya pikir juga memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan
eksekusi mati atau hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Betul. Yang pertama kita pernah singgung Iya, karena yang sebut namanya kolonelatif, Betul. Iya. salah satu dedengkot Peristiwa G30 G30 SPKI. SPKI. Ya. walaupun hukuman mati tetapi tidak kunjung dieksekusi lama gitu. Kenapa? Karena Digali. negara sengaja tidak kunjung mengeksekusi orang ini karena terus-menerus menggali informasi dari dia. Betul. Iya. Artinya apa? Kalau selama ini masyarakat mulai nih kasak kusuk sepertinya di dalam buku hitamnya Sambo itu ada sekian banyak rahasia penting, maka boleh jadi pelaksanaan eksekusi terhadap Ferdi Sambo juga tidak akan terlalu cepat. Betul. Karena isi buku hitam itu harus digali. Betul. Betul. Iya, 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 iya. Untuk kepentingan penegakan hukum loh. Satu itu ya. Yang kedua, namanya mirip, Freddy Budiman. Betul. Tuh. Freddy Budiman itu divonis tanggal 15 Juli tahun 2013. Betul. Hukuman mati. Pelaksanaan eksekusinya 29 Juli 2016. Artinya butuh waktu 3 tahun. Cepat, dia termasuk yang paling cepat itu saya ketahui. Kalau kita kejar waktu bahwa Freddy Sambo juga harus sama seperti Freddy Budiman, maka memang persis nih 3 tahun sebelum lolos dari lubang jarum, eksekusi harus dijalankan. Oke. Kalau negara berkelit dengan mengatakan, oh nggak bisa, kita butuh waktu lama, ingatkan buru-buru negara. Jangan salah. Freddy Budiman 3 tahun kalian eksekusi. Kan prosesnya banding kasasi PK itu berapa kali ya? 2 kali ya? PK kalau nggak salah 2 kali. PK Iya, 2 kali, maksimal. habis di situ bisa gerasi ya? Kalau dia mengajukan gerasi, syaratnya adalah dia mengakui bersalah. Seorang Freddy Sambo Iya, iya. yang sampai detik terakhir tidak mengakui perbuatannya, seorang Freddy Sambo yang punya pride sedemikian tinggi, kira-kira akan mengajukan gerasi tidak? Artinya dia akan mengakui bersalah bahwa dia sudah nembak, bahwa dia sudah mengatur pembunuhan berencana itu. Kira-kira gimana hitung-hitungannya? Hitung-hitungan saya, jika sampai Hakim Agung dia tetap mati, kemudian istrinya juga misalkan taruhlah ya, PC juga tetap tinggi ya, bisa jadi seumur hidup atau bahkan itu. Salah satu dari mereka mungkin akan ngajuin gerasi ya. Ini kalau gerasi hancurlah martabatnya. Ya, ini Padahal selama ini katanya perjuangannya adalah atas nama pemulihan harkat martabat nama baik keluarga. kalau saya tidak ngitung ya, kalau nggak Sambo, PC yang akan ngajuin. Ini 2 itu ya, gerasi ya. Kalau Sambo memang kalau lihat sikapnya yang konsisten ya, konsisten dalam tanda petik negatif ya, kecil kemungkinan dia minta ngajuin gerasi. Kalau hari ini Hakim Agung Artijo Alkostar masih ada, Waduh. Ya. mungkin Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mikir-mikir nih mengajukan gerasi berkas sampai ke mejanya Iya, Artijo Alkostar. Ngeri banget gitu. betul. Malah bisa dihukum lebih berat kan gitu ya, Kang ya. Tapi saya mau minta pendapat Kang Karna jadi. Oh, iya. Bagaimana kalau hari ini ternyata yang mulia Gayus Lumbun masih jadi Hakim Agung, kira-kira gimana Pak? Cuk. Wah, kacau. Wow. Kacau. Gimana Kang Karna, tolong dipertanggungjawabkan itu. Iya, karena kalau kita lihat statement dari Pak Gayus, Pak Profesor itu kan sangat bertentangan lah dengan kemauan publik. Ya, kita atasnamakanlah kemauan kita juga sama dengan kemauan publik. Dan sebetulnya dengan tadi hasil analisis saya mengenai kinerja hakim itu adalah mematahkan apa yang diinginkan Oleh Gayus Lumbun. Jadi Gayus Lumbun kalau sebagai Hakim Agung Sudah pasti bebas. siapa Sambo? Sambo. Betul. Ya, Betul. pasti bebas gitu kan.
Apalagi kalau misalnya Pasti. Pak Gayus ada di di Hakim Agung ya, Iya. misalnya, lalu mengajukan kasasi, itu pasti jatuhnya itu bebas juga. Ya, pasti bebas. Itu Karena dia akan mengatakan vonis hakim salah, dasarnya nggak jelas. Nggak jelas. Dia akan mempersoalkan motif kan. mempersoalkan motif. Kemudian dari analisa saya, motifnya itu kalau kita anggaplah motif itu dipakai oleh hakim 50%, anggaplah ada 50% itu benar. Walaupun tidak terbuktikan motif itu tetap kinerja hakim itu bagus sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, Pak Karna mau ngomong bahwa bersyukur bahwa Pak Gayus sudah nggak jadi hakim agung atau apa? Syukur, alhamdulillah. Kang Reza, bagaimana prospek ke depan setelah vonis ini di tingkat pengadilan pada tingkat banding pengadilan tinggi? Apakah majelis akan bersikap sama di sana seperti pada pengadilan negeri, dan prospek berikutnya sampai dengan Mahkamah Agung melihat katakanlah profiling yang mulia hakim-hakim di Mahkamah Agung saat ini, kan? Ya jelas lah, apalagi di ruang publik, di ruang obrolan Bravos, ya kita tetap perlu memompa optimisme ya bahwa putusan di tingkat banding nanti akan sama dengan tingkat peradilan pertama. Tapi izin ini dengan segala hormat, yang namanya pengadilan tinggi itu kan rapat majelisnya kan berlangsung secara tertutup, luput dari perhatian publik. Nggak mungkin lah akan kita lihat gitu ya. Persis. Nah, ya kita tentu berharap, sungguh-sungguh kita berharap bahwa walaupun kemudian mekanisme di tingkat banding itu berlangsung secara tertutup, tetapi tidak ada gerakan-gerakan bawah tanah yang bisa menembus ruang tertutup itu. Ya, itulah intinya. Saya kira iya. Saya kira publik bisa saling memberitahu bahwa kan pengadilan berkas ya, di pengadilan tinggi kan yang diadili berkas. Ya. Tetapi itu ada jadwalnya tuh kan. Jadi bisa tuh publik saling memberitahu, besok ada pengadilan ada jadwal ini sidang banding gitu. Itu kan bisa terus-menerus tuh pengawasan publik ya. Bisa terus-menerus. Saya hakim agungnya karena kemarin ada yang ditangkap tuh ya. Yang itu loh, hakim siapa saya lupa tuh. Yang memotong vonisnya bekas menteri KKP itu loh. Iya. Itu kan ditangkap tuh. Mungkin udah nggak ada lagi kali, udah bersih semua sekarang ya, mudah-mudahan ya. Tapi menarik konteks kasus ini menarik kalau buat saya dalam konteks penegakan hukum. Mudah-mudahan Kanjuruhan juga keadilan yang sama ditegakkan. Kang Reza? Ya. Kang Reza mau jalan. Ya, terima kasih Kang Reza atas partisipasi seperti biasa sudah tampil sebagai persekawan pada edisi kali ini yang saya kira seperti Kang Lita kata tadi menjadi pamungkas dari seri sidang Sambo CS ya. Saya mau ngingetin ini dan Mas Iwan. Kang Karna, iya Kang. 4:30 nanti Kang Reza akan ke Jogja pakai kereta dari Gambir. Iya. Jadi tinggal dihitung perjalanan sampai Jogja. Nah, saya doain selamat. Insya Allah lancar, baik lancar. Bravos yang ada di seputaran Jogja, tolong luangkan waktunya jaga saudara kita. Kang Reza Indragiri Amril selama beliau di Jogja sampai insya Allah sampai weekend nanti ini. Sampai ketemu nanti lagi Kang Reza, dan semoga sukses perjalanan ke Jogja ya Kang Reza, dari Jakarta ke Jogja sampai kembali lagi. Kang Iwan, Kang Karna, Kang Ule juga terima kasih untuk seluruh viewers Bravos. Hormatan bagi saya nih bisa ikut kongko di studio Bravos Radio. Siap. Dan juga kehormatan akhirnya bisa dapat feedback sekian banyak dari viewers kita gitu. Bagi kami kehormatan besar Kang Reza, bagi kami bertiga, insya Allah kita lanjut lagi ya Kang Reza ya, insya Allah mulai pekan depan dan seterusnya, tentu saja pada topik-topik, tema-tema dan di episode yang baru. Terima kasih sekali lagi Kang Reza. Itu saja Kang Uli, di programnya apa tuh Kang? Nah, buat viewers boleh mengajukan itu tuh. Nah, kasus apa yang harus kita lewat? Harus kita bikin series ya, kita kawal. Ya.
Terima kasih kalau mengingatkan, saya hampir lupa terus terang saja di Sahabat Bravo. Terima kasih Kang sekali Kang Ule bahwa Sahabat Bravo kami mengajak Anda, mengundang Anda dengan hormat atas izin Kang Karna, Kang Ule, Kang Reza. Saya mengajak para Sahabat Bravo tentu saja untuk menyampaikan usulan Anda, pandangan Anda terkait topik atau tema apa yang next Bravo Iwan atau Bravo Seluruh Indonesia selayaknya tampilkan atau angkat untuk tentu saja demi kebenaran dan penegakan hukum dan keadilan di negara tercinta kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.